Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Minggu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami hendak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur Tuhan. Ku hendak
Mari pujikan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Maha besar ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di pagi hari ini kalau Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih beri kesempatan bagi kami. Engkau yang sudah pelihara kami sepekan ini Tuhan. Engkau yang sudah lepaskan kami, jauhkan kami dari segala wabah sakit penyakit ini Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama jemaat-Mu GBDI YHP di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kiranya semua jemaat-Mu yang pada pagi ini Tuhan
masih bersekutu pada Engkau Tuhan. Berkati Bapa, beri kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan oleh karena iman kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya jemaat-Mu yang pada pagi hari ini tidak bisa mendengarkan acara ibadah di rumah masing-masing, tolong Tuhan, kalau sakit, jamah Tuhan, beri kesembuhan. Kalau memang ada, oh haleluya, kesusahan, tolong Tuhan, hiburkan ya Bapa. Kalau ada yang lemah, Tuhan boleh beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami buka jalannya ibadah di rumah masing-masing ini Tuhan. Mulai awal, pertengahan, hingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku Tuhan. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengerti setiap kami Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Engkau di hati kami Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku Tuhan. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau
Jiwaku semua
nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami berikan setiap hati kami Tuhan. Kami berikan setiap hidup kami Tuhan. Hanya untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Ya Allahku, ya Bapakku. Bila mana sebentar lagi kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuduskan setiap hati kami Tuhan. Kau layakkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berikan roh hikmat pimpinan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah apa yang beliau sampaikan adalah daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bolehlah Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita dulu menyampaikan salam Pantekosta. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Allah tentang apa yang pernah Yesus lakukan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Kita belajar di dalam Injil Lukas pasal 24 dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Mari Bapak Ibu buka kita masing-masing, kita sama-sama baca. Dalam Lukas pasal 24 kita baca bersama-sama dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15 dulu. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang harus kita lihat yang pertama, dua orang dari murid Yesus, mereka pulang ke Emmaus. Atau mereka pergi ke Emmaus karena dalam kondisi atau dalam keadaan kecewa, sebab Yesus yang mereka puja, Yesus yang mereka sanjung itu dengan berita yang baru bahwa Yesus telah bangkit. Dan murid-murid ini tidak mempercayai berita itu. Yang ada di benak mereka itu adalah Yesus yang mereka tahu tidak mungkin mati. Yesus yang mereka tahu yang akan menjadi pemimpin mereka, yang akan melepaskan Israel dari perbudakan, atau yang akan menjadi pemimpin di Israel. Tetapi setelah kejadian kematian Tuhan, disalib dan dia dikuburkan
Disitulah murid-murid merasa kehilangan pengharapan. Dan termasuk kedua orang ini yang pulang ke Emmaus. Dalam keadaan kecewa mereka pulang. Sebab harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus yang mereka anggap hebat, Yesus yang mengadakan banyak mujizat, tidak berdaya dengan kematian. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari keadaan murid-murid ini. Yaitu kedua orang murid ini, salah satunya adalah Kleopas yang pulang atau yang pergi ke Emmaus. Kita tidak tahu alasan mereka, mengapa mereka pergi ke Emmaus. Tetapi kalau kita belajar di ayat-ayat sebelumnya, karena salah satu berita yang sedang tren, berita yang sedang terkini atau berita terbaru dan sudah viral pada waktu itu Bapak Ibu, bahwa berita itu disampaikan oleh perempuan-perempuan yang melihat Yesus sudah bangkit. Dan berita ini sudah menyebar di seluruh Yerusalem. Sehingga murid-murid ini merasakan ada suatu hal yang berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Mereka kecewa dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Pengharapan mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi dalam ayat ini kita menemukan, tadi kita baca tadi mulai dari ayat yang ke-14 Bapak Ibu, dalam kondisi kecewa, dalam keadaan putus harapan, bahkan murid-murid dalam keadaan ketakutan Bapak Ibu, dan termasuk kedua orang ini dalam ayat yang ke-14 berkata, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali keadaan seperti ini kita tidak sadar. Dan saya yakin juga kedua murid ini tidak sadar. Dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus Bapak Ibu, yang mereka bicarakan adalah peristiwa-peristiwa yang terkini. Yaitu Yesus yang katanya hebat itu tidak berdaya dengan kematian. Dan konon ceritanya dari perempuan-perempuan itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kedua orang ini tidak percaya. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari ayat yang ke-15 ini Bapak Ibu. Ketika kedua orang ini sedang bercakap-cakap, sedang bertukar pikiran, bercerita tentang Yesus, bercerita tentang peristiwa-peristiwa, mulai dari penangkapan Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus mati di kayu salib, dan ketika Yesus dikuburkan, dan cerita lagi yang baru, Yesus sudah bangkit. Murid-murid ini sedang bercerita tentang Yesus. Yang mereka bahas dalam perjalanan tentang Yesus. Yang mereka percakapkan satu dengan yang lain tentang Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang kita harus perhatikan di ayat ini. Pada saat murid-murid menceritakan tentang Yesus, saat itu pula Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di mana nama Yesus dibicarakan, percayalah Yesus juga ada di sana. Haleluya. Saya merenungkan hal ini Bapak Ibu, luar biasanya. Mungkin kondisi kita hari-hari ini dengan virus corona ini, kita tidak bisa beribadah di gereja, bersekutu dengan jumlah yang banyak. Kita hanya bisa beribadah dengan keluarga demi keluarga. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beribadah suami istri bertambah dengan anak di rumah, Yesus ada di sana. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang pertama. Di mana saja Yesus diberitakan, di mana saja nama Yesus disampaikan, Yesus pasti hadir di sana. Nah, bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perhatikan ini. Kadang-kadang kita, seringkali kita bukan nama Yesus yang kita bicarakan. Malah di hari-hari ini Bapak Ibu, saya melihat di YouTube, saya melihat di media massa, kadang-kadang satu dengan yang lain bukan mensupport, bukan memberikan kekuatan, justru menyebarkan ketakutan. Kapan hari pernah saya sampaikan di grup kita, saya katakan tolong jangan dulu di-upload tentang virus corona. Kenapa? Karena berita ini ketika orang baca,
Yang kita sampaikan itu orang melihat dan kenyataannya nanti orang itu bukan tambah semangat, semakin ciut semangatnya, semakin hilang kekuatannya. Yang ada hanya ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Jadi seharusnya kita dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu menyebarkan ketakutan. Kita tidak perlu lagi membicarakan tentang hal-hal yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Seharusnya kita dalam kondisi seperti ini yang kita bicarakan itu hanya memberi semangat kepada yang lain. Bicarakan tentang kehebatan Yesus. Sampaikan tentang kehebatan Yesus. Sekalipun kita tidak bisa beribadah. Bukan arti Yesus tidak hebat. Ketika engkau ada di rumah berdua sama istri, dengan anak, bercerita tentang kehebatan Yesus, Bapak Ibu Yesus hadir di sana. Dan sebaliknya ketika Bapak Ibu menceritakan tentang kekecewaan, engkau kecewa satu dengan yang lain, menceritakan bagaimana sakit hati kepada yang lain, maka yang ada bukan rohnya Yesus, bukan Yesus yang ada, tapi yang ada hanya kekecewaan. Bahkan roh kekecewaan ini bisa kita transfer kepada yang lain. Kita bisa kirim kepada yang lain. Itu masih saya mengatakan kepada jemaat, jangan lagi memberikan, mengupload tentang berita-berita yang menakutkan. Karena rasa takut itu kita transfer kepada orang lain tanpa sadar, bukan membangun orang lain, justru menjatuhkan mental orang lain. Tapi yang harus kita beritakan adalah Yesus ajaib. Virus corona pasti Tuhan lalukan. Virus corona akan ditaklukkan oleh darah Yesus. Ini yang kita sebarkan. Ini yang kita beritakan kepada yang lain. Mulai hari ini Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap rumah tangga di mana engkau berada, perhatikan baik-baik yang engkau percakapkan di sana, yang engkau diskusikan di sana tentang kehebatan Yesus. Ketika engkau bercerita tentang kehebatan Yesus, maka Yesus ada di sana. Maka dia siap untuk menolong engkau. Engkau tidak menyebarkan roh ketakutan. Engkau tidak menyebarkan roh kekecewaan kepada yang lain. Tapi yang engkau berikan kepada orang lain adalah roh kemenangan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik hal ini. Poin yang pertama, di keadaan, di kondisi kita hari-hari ini, jangan sebarkan informasi yang menakutkan. Jangan bicarakan hal-hal yang mengecewakan. Karena itu akan berdampak jelek kepada orang lain. Itu akan membuat orang menjadi takut, membuat orang jadi kecewa. Tapi ketika engkau menyampaikan berita-berita tentang Yesus, berita-berita tentang keajaiban Yesus, berita-berita kemenangan di mana Tuhan sudah menolong engkau. Engkau berkata, ketika aku sakit, aku berdoa berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, dan roh itu akan transfer kepada orang lain. Bapak Ibu, diperhatikan hari-hari ini. Karena seringkali perkataan kita dalam mulut yang sama, bukan memberikan harapan baru kepada orang lain. Bukan memberikan semangat yang baru bagi orang lain. Tetapi roh ketakutan yang kita sebarkan. Hari ini saya menghimbau jemaat GPDP Surabaya. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, perkatakanlah tentang kehebatan Yesus. Bicarakan tentang keajaiban Yesus. Sampaikan tentang pertolongan di mana engkau ditolong oleh Tuhan. Itu yang engkau sampaikan kepada yang lain. Sehingga roh kemenangan, roh sukacita, roh keajaiban akan transfer kepada orang lain. Haleluya. Ini poin yang pertama. Kita perhatikan poin yang kedua di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dalam perjalanan kedua murid ini, mereka mempercakapkan tentang Yesus, mereka bertukar pikiran tentang Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak bisa melihat Yesus. Mereka tidak mengenal bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Yang ada bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Yesus padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka?
Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ada 7 mil, kurang lebih 11 kilometer perjalanan. Lumayan jauh Bapak Ibu. Bisa ditempuh 3 jam mungkin barangkali dalam perjalanan. Begitu lumayan lama dalam perjalanan Bapak Ibu. Kedua orang serius banget dalam bercerita. Ditambah dengan ada Yesus di tengah-tengah mereka. Tapi persoalannya mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Mungkin pertanyaan kita, mengapa? Apakah Yesus berubah wujud? Dan apakah Yesus seperti orang asing bagi mereka? Sehingga nanti dalam pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Yesus, mereka berkata, apakah engkau termasuk orang baru di Yerusalem ini? Apakah engkau tidak mengenal berita yang terbaru, berita terkini? Kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Bapak Ibu, saya bacakan di ayat yang ke-10 dan 11. Ini yang membuat mereka tidak bisa mengenal kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Banyak jemaat mereka tidak mengenal jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Banyak jemaat tidak paham apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Kenapa? Padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Padahal Yesus sudah menunjukkan jalan keluar bagi kita. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-11 dalam Lukas pasal 24. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Berarti yang membuat mereka tidak mampu melihat, tidak mampu mengenal Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Hanya satu, yaitu ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang pernah menyakiti kita, kalau orang lain mungkin pernah menyakiti, melakukan suatu kejahatan kepada kita, tapi kan manusia tidak selamanya jahat. Mungkin dia melakukan itu tanpa sadar. Dia tidak mengenal apa yang dilakukan. Mungkin tujuannya bukan menyakiti kita, tetapi yang kita alami adalah menyakiti kita. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita lihat dengan orang itu, pasti kita berkata bahwa orang itu jahat. Oke lah, mungkin awalnya dia jahat, tapi saya mengatakan manusia tidak selamanya jahat. Pasti ada saatnya dia bisa berubah Bapak Ibu. Dan memang terbukti orang yang menjahati kita itu suatu saat dia berbuat baik kepada kita. Mungkin dia menyapa kita, dia salamin kita. Ketika kita ketemu dia berkata, halo bro, apa kabar? Bapak Ibu, respon kita ketika kita tidak mempercayai dia lagi sebagai teman yang baik, perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh teman kita itu selalu kita menganggap itu bukan perbuatan baik. Bahkan kita selalu berkata itu hanya menyakiti saja. Mungkin kita berkata, walah saat itu salaman dusta itu. Mungkin sama seperti Yudas itu ciuman dusta, itu ciuman munafik. Padahal orang itu loh Bapak Ibu, dia tidak punya pikiran seperti itu dengan kita. Dia tulus menyapa kita, dia tulus menerima kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengatakan kepada kita, kalau mungkin orang lain pernah menyakiti engkau, mungkin berapa waktu yang lalu. Dan saya yakin hari ini sudah pasti dia berubah. Jangan sampai lagi kita mencap dia seperti yang dulu dia orang yang jahat. Jangan sampai kita tidak mempercayai lagi saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang ada dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis Bapak Ibu, jaga satu saja, yaitu kepercayaan. Kalau Bapak Ibu tidak dipercayai orang, maka engkau akan susah. Ya, engkau akan susah.
Sebagai engkau sebagai seorang karyawan, jaga kepercayaan. Sering saya katakan kepada jemaat, lebih baik engkau rugi daripada engkau merugikan orang lain. Jaga kepercayaan seseorang yang diberikan kepadamu. Hanya karena keegoisanmu, karena keinginanmu semata engkau melakukan kejahatan, melakukan kesalahan dan pekerjaan. Sebenarnya itu engkau sudah kehilangan kepercayaan. Ketika engkau kehilangan kepercayaan, itu sudah menutup pintu berkat bagimu. Dan murid-murid di sini Bapak Ibu, mereka tidak percaya tentang omongan itu. Mereka dalam ayat yang ke-11 tadi, itu mereka menganggap seakan-akan omongan kosong. Omongan kosong itu omongan yang tidak berarti, omongan yang tidak bermanfaat, tidak perlu diresponi perkataan para perempuan-perempuan itu yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Nggak perlu diresponi. Sebab kenapa? Itu berita bohong. Itu berita omong kosong. Dan mereka tidak mempercayai berita itu. Itu sebabnya ketika kita tidak percaya kepada firman Allah. Mungkin Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa jemaat banyak mengenal firman Allah. Tapi Bapak Ibu berkata itu firman Allah itu hanya sekedar disindir saja. Menyindir itu Pak Gembala. Di saat engkau tidak mempercayai firman Allah, maka engkau tidak pernah melihat kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tapi seringkali kita bukan tidak percaya kepada kebenaran Allah, tahu kebenaran firman Allah, tetapi tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, sama saja. Tidak ada artinya. Itu sebabnya kedua tertutup matanya, mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Mereka tidak tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu Yesus sedang mengkonseling mereka. Yesus sedang memberikan jalan keluar bagi kedua orang ini. Dulu waktu saya ambil di sekolah tinggi pendidikan guru agama Kristen Bapak Ibu, saya mengambil judul tentang konseling remaja putus pacar. Dan saya ambil landasannya itu di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Saya mengatakan di situ bahwa Yesus ini konselor yang terhebat dan yang terbaik. Memang dalam poin ini sebenarnya ada beberapa banyak hal yang perlu kita bahas. Bagaimana sikap Yesus dan mengkonselor orang yang sedang kecewa, yang sedang putus asa. Ada banyak metode yang dipakai Yesus ini. Metode pertama kehadirannya. Ya, Bapak Ibu kalau ada keluarga yang sedang susah, kalau Bapak Ibu tidak hadir di tengah-tengah mereka itu beda. Mungkin Bapak Ibu telepon, beda ketika engkau hadir di tengah-tengah mereka. Cuman dalam beberapa hari ini Bapak beberapa orang jemaat yang masuk di rumah sakit, saya tidak bisa besuk. Kenapa? Kata satpam depan, Pak, gak bisa besuk Pak. Kenapa? Kondisi virus corona. Saya yakin ketika saya hadir di situ, saya tidak apa-apain. Tapi ketika aku hadir di tengah-tengah jemaat yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang sakit, itu sudah memberikan kesembuhan berapa sekian persen. Itu yang dipakai oleh Yesus, kehadirannya dalam rumah tangga. Dan termasuk bagi kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi jemaat yang sedang kecewa. Saya mengerti dan saya tahu bahwa banyak jemaat yang sedang susah hari-hari ini. Bukan cuma jemaat ini, hampir seluruh dunia. Tadi televisi Bapak Ibu ya, di Ekuador, satu negara, begitu banyak yang mati. Sampai mayat-mayat itu peti-peti taruh di pinggir jalan, saudara. Sudah nggak terurus. Banyak orang yang putus asa hari-hari ini. Di Amerika sekarang lebih 40.000 orang meninggal. Mengerikan sekali. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit, banyak orang yang putus asa hari-hari ini. Tapi percayalah ketika engkau membicarakan tentang keajaiban Yesus, Yesus ada di tengah-tengahmu. Satu hal yang saya minta kepada jemaat pada hari ini, percayailah seluruh firman Allah. Karena ketidakpercayaanmu, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Bahkan engkau tidak pernah melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup. Poin yang ketiga Bapak Ibu, saya akan bacakan terus. Dalam ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan-perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Poin yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Yesus perlu sekali hadir? Selain menguatkan, memulihkan kepercayaan mereka. Ada satu hal lagi, poin yang ketiga Bapak Ibu, bahwa kedua murid-murid ini, apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dari awal yang mereka tahu, yang mereka harapkan di ayat yang ke-19. Yaitu dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, poin ketiga ini, pengharapan yang ada di benak murid-murid tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang membuat mereka putus asa. Ini yang membuat mereka kecewa dan pulang pergi ke Emmaus. Kita tidak tahu tujuannya ke Emmaus itu apa Bapak Ibu. Yang jelasnya nanti ketika mereka melihat bahwa Yesus yang ada bersama dengan mereka, pada saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Berarti kita melihat di sini tujuan mereka pulang itu apa? Jelas bukan karena mereka pulang karena membawa berita yang baik, tapi mereka pulang dengan kecewa. Sehingga ketika kekecewaan mereka ini dipulihkan oleh Tuhan, pada saat itu juga mereka pulang ke Yerusalem memberitakan bahwa Yesus sudah hadir dan sudah bangkit. Di poin yang ketiga ini Bapak Ibu, kadang-kadang jemaat Tuhan, harapan yang kita miliki tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita menganggap bahwa Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Mungkin seperti kisah Lazarus Bapak Ibu. Kedua kakak beradik Marta dan Maria. Mereka sangat mengharapkan kehadiran Yesus. Harapan mereka kalau Yesus hadir tepat waktu. Di saat Lazarus masih sakit keras. Pada saat Yesus hadir pada waktu itu, mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Tetapi harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus sengaja mengulur-ulur waktu. Sehingga sepertinya terlambat. Sebab ketika Lazarus mati sudah 4 hari baru Yesus datang. Marta dan Maria mereka kecewa. Sampai mereka berkata, Guru, kalau engkau datang tepat waktu pasti saudaraku tidak akan mati. Tapi kenyataannya guru terlambat sehingga saudaraku mati. Ini kenyataannya sekarang. Bapak Ibu, seringkali seperti itulah kehidupan kita sebagai jemaat. Harapan yang kita miliki tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang membuat kita seringkali kecewa dalam hal ini. Kecewa dalam hidup kita ini. Kecewa kepada istri, kecewa kepada suami, kecewa kepada yang lain. Sebab kenapa harapan kita tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak contoh dalam Alkitab. Seperti Yunus ketika dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia lari saudara. Kenapa dia lari? Karena dia tahu
Kalau aku menyampaikan firman kepada orang Niniwe, pasti Allah itu maha kasih, maha penyayang. Ketika orang Niniwe bertobat, pasti akan diampuni. Itu makanya dia lari. Dia menganggap, biarkan saja Niniwe hancur, biarkan saja mereka mati dalam dosanya. Dia lari Bapak Ibu, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Tuhan lebih mengasihani Niniwe. Tuhan mengasihani Niniwe, sebabnya ketika Yunus lari dari kenyataan, maka Tuhan menghukum Yunus. Sampai Yunus berteguh lutut di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang suami, dia sangat mengharapkan sesuatu kepada istrinya. Dia ingin istrinya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Maka ketika kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka timbul kekecewaan, timbul sakit hati, ketidaksenangan kepada istri. Bisa saja marah kepada istri, bisa saja istri jadi sebagai objek yang harus dimarahin. Kenapa? Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kan dia menganggap kalau aku kawin nanti sama pacar saya ini, maka aku akan bahagia. Dia akan menjadi seorang istri yang baik. Ketika saya bangun, dia akan menyapa saya dengan baik. Dia akan melayani saya dengan baik. Kenyataannya ketika menikah apa? Gak ada. Malah suaminya lebih duluan bangun, istrinya masih tidur. Masih ngorok. Belum lagi ngiler saudara. Suami merasa, waduh istri apa ini? Kecewa kepada istri. Sama dengan Marta dan Maria, kecewa kepada Yesus. Yesus, engkau terlambat. Kalau engkau tidak terlambat, mungkin saudaraku tidak mati. Kecewa. Hari ini saya mengatakan Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita ini, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Saya mengatakan, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan izinkan supaya karya Allah lebih besar terjadi dalam hidup kita. Paulus berkata, aku lebih senang dalam kelemahan. Karena di saat aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, oke kita perhatikan hidup kita saat ini. Coba perhatikan hidup kita saat ini. Mungkin seringkali kita alami kehidupan seperti Kleopas ini. Apa yang diharapkan dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sekali bahwa banyak jemaat Tuhan, apa yang diharapkan di bulan ini, di tahun ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Sudah banyak di sini. Di Indonesia sekarang sudah berapa ribu karyawan yang di PHK. Padahal dalam pikiran kita sebelum tahun 2020, tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Tapi kenyataannya kehilangan pekerjaan. Atau mungkin yang punya usaha, yang punya warung, dia sudah mulai menghitung, mengkalkulasi. Bulan ini saya dapat laba sekian, saya dapat keuntungan sekian, maka saya akan menabung sekian, maka saya akan memberi ini sekian. Kenyataannya jangankan menabung, jangankan untuk memberi, gak ada yang membeli. Banyak rumah makan tutup. Saya dengar seperti di mal-mal sekarang sudah sepi. Karena saya sudah lama juga gak ke mal. Restoran-restoran sudah banyak yang tutup. Kenapa nggak ada yang makan? Toko-toko sudah banyak yang tutup, termasuk kita di Surabaya. Toko PGS sudah ditutup. Sudah berapa ribu orang yang menderita. Para pedagang tidak punya penghasilan. Banyak yang kecewa hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi saya mengatakan kepada kita, sekalipun apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat engkau kecewa. Tapi dalam Tuhan ingin mendidik engkau supaya engkau belajar mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Percayakan saja hidupmu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Pasti tepat waktu. Kadang-kadang kita berpikir, cara berpikir Maria dan Marta, dia berpikir bahwa cara Yesus bekerja hanya di saat hidup disembuhkan. Cara Tuhan tidak. Mati dibangkitkan. Mana yang lebih hebat saudara? Kalau hanya sakit disembuhkan biasa. Tapi ketika mati dibangkitkan, wow, itu cara Tuhan.
Tuhan ingin membuat semuanya indah pada waktunya. Hari ini Bapak Ibu yang sedang kecewa, saya mengatakan jangan berlarut dalam kekecewaan. Ada Yesus di tengah-tengahmu, ada Yesus dalam hidupmu. Percayakan hidupmu, Yesus akan memulihkan hidupmu. Dan kita melihat bagian yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, pemulihan terjadi hanya karena Yesus menguraikan firman dengan seutuhnya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, seluruh kitab suci. Itu sebabnya jemaat saya mengharapkan, dengar firman Tuhan jangan setengah-setengah. Seluruh, sempurna engkau dengar firman Tuhan. Di hari Minggu dengar firman Tuhan dengan seutuhnya. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah engkau akan membawa berita setengah. Yesus menyampaikan firman Allah dari seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka lengkap menerima seluruh penjelasan Yesus. Di ayat yang ke-30, pada waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan kepada kita hari ini, pemulihan tetap terjadi bagi orang yang mau membuka diri kepada firman Allah. Firman yang seutuhnya, jangan setengah-setengah. Ketika firman itu disampaikan oleh Allah, dia membagi-bagikan roti kepada mereka, terbukalah mata mereka. Pemulihan terjadi hanya di dalam firman. Tidak ada jalan keluar di luar daripada kebenaran firman Allah. Itu sebabnya jemaat Tuhan, seberat apapun persoalanmu, jangan pergi ke tempat yang lain. Jangan mengharapkan di tempat yang lain. Tapi datanglah kepada Yesus. Dia sumber pemulihan kita. Dia sumber kemenangan kita. Lewat firman Allah, segala persoalan kita dijawab oleh Tuhan. Kedua murid ini dipulihkan oleh Tuhan. Terbukalah mata mereka dan mereka melihat bahwa ini Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Kedua murid ini dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang mereka ambil? Langkah apa yang mereka ambil? Mereka kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid, berkumpul dalam kelompok yang sama, bertumbuh bersama, melayani bersama. Itu sebab hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Yesus Harapan Pagi Surabaya, engkau hanya dipulihkan lewat firman Allah. Ketika ada persoalan, baca firman Allah. Ketika engkau ada masalah, datang kepada Yesus. Yesus sumber pemulihan kita. Dia sanggup menolong engkau hari ini. Sebesar apapun persoalanmu, bagi Yesus tidak ada yang tidak bisa. Bagi Yesus Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Yesus sudah memulihkan kedua orang ini, saya yakin juga jemaat yang dikasihi Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam ibadah raya kita saat ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan tundukkan kepalamu, kita berdoa kepada Tuhan. Seringkali dalam perjalanan kami Tuhan, kami mengalami perjalanan seperti kedua orang murid yang pulang, yang pergi ke Emmaus, salah satunya Kleopas. Kami seringkali tidak menyadari apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Itu yang seringkali membuat kami kecewa dalam hidup ini dan tidak melihat Engkau ada di tengah-tengah kami. Seringkali persoalan itu datang kepada kami dan di sana juga ada jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tapi jawaban itu seringkali kami tidak melihatnya Tuhan karena ketidakpercayaan kami kepada perkataan-Mu. Tapi hari ini jemaat-Mu, kami sudah mendengar firman Allah. Hari ini kami mengakui dan percaya 100% akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang mampu memulihkan kami. Tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati. Sebab lewat firman Allah
Allah, firman yang memulihkan kami. Bagi mereka saat ini yang sedang ketakutan menghadapi virus corona, firman menguatkan jemaat-Mu. Di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kemenangan. Bagi jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang menghadapi krisis masalah keuangan, oh Bapa di sorga, kami yakin firman-Mu jawaban bagi kami semuanya. Ketika kami membicarakan tentang firman-Mu, dimanapun kami berada, maka Yesus ada di sana bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan dalam hidup jemaat-Mu dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memimpin kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Berikut adalah informasi kegiatan gereja. Dalam 1 minggu ke depan, kegiatan gereja dilakukan secara daring atau online, baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Hari Minggu, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 10 pagi. Hari Minggu, ibadah kaum remaja dimulai pukul 4 sore. Hari Senin, doa pembangunan dimulai pukul 6:30 malam. Hari Selasa, ibadah raya 3 dimulai pukul 6:30 malam. Hari Rabu, doa bersama tim paduan suara dimulai pukul 7 malam. Hari Kamis, ibadah wadah kaum pria dimulai pukul 6:30 malam. Hari Jumat, ibadah wadah kaum wanita dimulai pukul 6 sore. Hari Sabtu, ibadah wadah kaum muda dimulai pukul 6:30 malam. Hari Minggu, ibadah raya dimulai pukul 7:30 pagi. Doa berantai tetap dilakukan sesuai jam yang telah disepakati. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam grup WhatsApp GPDI YHP Center, bisa menghubungi Ibu Susan maupun Bapak Yusuf. Informasi tambahan gereja. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahannya, dapat langsung memasukkan pada kotak yang telah disediakan di dalam gedung gereja. Kotak pertama untuk perpuluhan, kotak kedua untuk persembahan kas gereja, kotak ketiga untuk pembangunan gereja, dan kotak keempat untuk diakonia. Atau bisa melalui transfer ke bank dengan nomor rekening berikut ini. Demikian informasi gereja untuk minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa agar penyertaan Tuhan selalu melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.